Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik seri B. Kalian bisa buka halaman 76. Kita akan belajar IPS tentang pengolahan usaha. Pengolahan usaha itu ada jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau kelompok. Yang pertama, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perseorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan dikelola secara sederhana. Contohnya, yang pertama itu ada di bidang usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola perorangan dengan modal terbatas. Kayak misalnya petani padi, jagung. Yang kedua, usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya skala kecil dan sedang. Contohnya kayak pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, warung, kelontong. Yang ketiga, usaha jasa. Secara umum, banyak usaha jasa dikelola secara perorangan. Contohnya kayak barbershop, fotokopi, bengkel, dan lain-lain. Yang keempat, industri kecil. Industri kecil dikelola perorangan merupakan industri perumahan. Contohnya kegiatan tangan kayak membuat keramik, souvenir, anyaman, mebel. Nah, selain di bidang itu, industri kecil juga bisa di bidang kuliner. Oke, kita lanjut materinya. Terus kedua, jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungannya. Berikut contohnya. Yang pertama, firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang. Pendiri firma biasanya kenal satu sama lain. Nah, contohnya firma itu ada konsultasi hukum dan konsultasi keuangan. Yang kedua, ada persekutuan komanditer atau CV. CV didirikan sekurangnya oleh 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV ada 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan pasif. Sekutu aktif berperan investor dalam pengolahan CV. Sekutu pasif berperan investor tanpa terlibat pengolahan CV. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT. PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham atau organisasi usaha yang memiliki badan hukum resmi dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang berlaku pada perusahaan. Yang keempat, ada koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang menganut asas kekeluargaan. Tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggotanya. Nah, koperasi itu contohnya ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, koperasi serba usaha. Oke, yang terakhir ada badan usaha milik negara atau disingkat dengan BUMN. BUMN adalah perusahaan milik negara yang dimiliki pemerintah sebuah negara. Contohnya PT Perusahaan Listrik Negara atau disebut PLN. Terus ada PT Kereta Api Indonesia. Lanjut, kalian buka halaman 80. Kita akan membahas kegiatan ekonomi. Kita masih membahas tentang IPS ya. Oke, kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, konsumsi. Lanjut, pengertian produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya nih, pabrik roti menghasilkan roti. Terus pengertian distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Tadi kan pabrik roti memproduksi roti, kemudian disalurkan ke toko. Nah, kegiatan menyalurkan disebut distribusi. Nah, pengertian konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memakai barang hasil produksi. Jadi tadi udah diproduksi dari pabrik roti menjadi roti, kemudian disalurkan ke toko roti, kemudian nanti ada yang membeli. Misalnya manusia membeli roti tersebut dan mengkonsumsinya. Nah, namanya itu disebut
kegiatan konsumsi atau menghabiskan roti tersebut ya. Nah, selain kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, ada namanya orang yang melakukan kegiatan ekonomi. Misalnya, kalau orang yang menghasilkan barang atau jasa disebut produsen, orang yang menyalurkan barang disebut distributor, orang yang menghabiskan barang atau memakai atau menggunakan namanya konsumen. Nah, dari situ kalian jangan sampai ketukar kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu. Kalau ditanya kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa disebut kegiatan produksi, kegiatan yang menyalurkan barang disebut kegiatan distribusi, kegiatan yang menggunakan atau memakai barang disebut kegiatan konsumsi. Kalau ditanya orang menghasilkan barang atau jasa disebut produsen, orang yang menyalurkan barang disebut distributor, orang yang memakai dan menggunakan disebut konsumen. Oke. Contoh kegiatan ekonomi. Nah, berawal dari petani memproduksi beras. Bahan dasarnya yaitu dari bibit. Nah, kemudian dipelihara oleh petani, diberi pupuk, diberi air, kemudian ditunggu sehingga menjadi padi. Nanti jadi padi dipanen oleh petani menjadi gabah, kemudian digiling terus sehingga menjadi beras. Setelah menjadi beras nanti didistribusikan atau disalurkan ke warung-warung. Nanti ada yang membeli, kemudian setelah dibeli dimasak, kemudian menjadi nasi dan dikonsumsi untuk makan bersama. Nah, yang dimaksud dengan bahan dasar apa sih? Bahan dasar tuh yang awal mula barang itu. Misalnya tadi kan beras berasal dari mana? Beras itu berasal dari bibit. Nah, kalau misalnya nanti kain bahan dasarnya apa? Dari ulat, kemudian menjadi benang, nanti benang menjadi kain, kayak gitu contohnya ya. Oke, tugasnya kalian bisa lihat di layar dan dikerjakan ya. Sekian pembelajaran hari ini. Bila ada yang mau nanya, silakan dijapri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.